Yakin Jessica Wongso tak bunuh Mirna, Reza Indragiri akui dapat ancaman. Mana ada otopsi? Langsung saya komentari. Seorang ahli di ruang sidang pun sudah secara eksplisit definitif mengatakan tidak ada otopsi. Dengan demikian, kalau kita mau konsekuen dengan pendekatan saintifik, kita tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa mendiang Mirna meninggal karena A, karena B, karena C, karena D. Konkretnya kita tidak punya alasan yang kuat, tidak punya data yang memadai untuk menyimpulkan bahwa mendiang Mirna itu misalnya meninggal akibat pembunuhan kah, akibat bunuh diri kah, akibat faktor alami kah, akibat kecelakaan kah. Tidak ada alasannya, karena sekali lagi tidak pernah dilakukan otopsi terhadap mendiang Mirna. Karena tidak dilakukan otopsi, maka tidak bisa disimpulkan secara definitif penyebab kematiannya. Karena tidak bisa disimpulkan secara definitif penyebab kematiannya, maka praktis no case, tidak ada kasus, tidak ada persoalan pidana. Sebagai warga negara, saya tidak punya pilihan kecuali bahwa saya harus menunjukkan rasa hormat terhadap putusan hakim yang sudah inkrah. Terlepas suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tapi saya harus menghormati putusan hakim. Tapi sebagai orang yang sekolah, sebagai orang yang berakal, memang tidak bisa saya tutup-tutupi bahwa sampai hari ini pun saya tetap mempertanyakan tentang keadilan yang sudah dihasilkan di ruang sidang. Mas Reza ini kan dia sekolah di bidangnya ya. Kalau saya nggak mau tarik panjang-panjang, kita bisa puyeng sendiri, pusing kepalanya ya. Apalagi pembicara Mas Reza yang ya tinggi lah, high class gitu. Kalau saya ngelihatnya simple ya. Buat apa dia ngebohong baik itu di belakang kopi datang, sedangkan waktu itu justru kopi itu dikurung oleh bag itu oleh dia, bahkan dipindahin salah satu bagnya itu dan dia kerja di situ. Kalau untuk Mirna, kenapa dia yang terima itu minuman kopinya juga? Saya sebagai ayah loh, nalurinya saya jalan ya. Kemudian ada gerakan-gerakan yang dia buka tas segala macam, dia pelintir, dia masukin sesuatu, itu semua kelihatan. Cuman waktu masukinnya itu salahnya dia sendiri, dia ngebohong kok bagnya ditutup begitu. Dan dia bilang tidak sentuh gelas Mirna gitu loh. Tadi kan mau diputar di sini, tapi itu kita milik TV swasta lain. Tapi courtesy YouTube bisa kalau itunya nggak ada tulisan itunya. Nah itu dipindahkan. Itu bukannya dipegang lagi, dipindahkan. Itu kan bohong semua, ya. Kemudian jam datangnya, dia bilang dia sudah ada di dia masih di jalan. Padahal jam 2 aja nih dia sudah ada di Olivier. Itu bagaimana ceritanya coba, logikanya? Jadi semua kebohongan dia ini membunuh dia sendiri, kasarnya begitu. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Pak Reza yang pakai saintifik begini, saya sih nggak ngerti deh, terus terang aja nggak bisa masuk di otak saya deh gitu, pusing. Satu-satunya perilaku yang tidak akan mengundang multitafsir bahwa terdakwalah orang yang sudah menghabisi nyawa mendiang Mirna adalah sebuah perilaku di mana terdakwa bukan orang lain yang memasukkan zat mematikan tersebut yang kemudian diminum oleh korban. Itulah perilaku tunggal yang tidak akan membuka ruang tafsiran apapun selain pembunuhan. Ya, jadi dari metode analisa yang sudah saya lakukan sebelumnya, kemudian oleh saksi ahli dari Puslap 4 juga menggunakan metode verifikasi. Ya dari situ sih kita memang secara saintifik membuktikan bahwa memang tidak ada perubahan dari barang bukti asli yang telah diberikan ke kami. Jadi gini loh ya, originalnya ini nanti begini aja dibawa ke sidang, kan nanti ada time waktu yang dimana ya bukan waktunya si Otto untuk datengin saksi-saksi. Nanti digital forensiknya sama-sama sama Pak Christopher atau Pak Nu akan membuka itu sama-sama. Nah dia bisa lebih bagus nggak atau gimana gitu, nanti bisa diketemuin nggak yang aneh gitu. Kalau tadi nggak yakin Jessica ini membunuh, karena dia ada sahabat gitu. Kalau dia mau meracunin Mirna jangan di warung besar, di rumah kayak atau di mana. Masa di warung umum ada CCTV-nya kan? Jadi saya nggak yakin. Nggak ada orang mau meracunin, ayo di kafe Safari kita racunin orang, ketahuan lah, apalagi minuman. Dan yang bawa minuman itu siapa? Kopinya kopi siapa yuk? Ada nggak CCTV melihat dia memasukkan? Nggak ada kan? Upaya hukumnya mungkin masih bisa peninjauan kembali yang kedua. Kalau bicara dari kacamata mahkamah itu kan ada
yang menyangkut legal justice, social justice, dan moral justice. Artinya saya nggak mengatakan hakim-hakim yang memutus ini nggak punya moral atau kurang sensitif moralnya gitu, tapi mereka kan dengan keyakinannya. Artinya kalau hakim itu menghukum, kalau dengan keyakinannya, kalaupun salah menghukum masih tidak terlalu berdosa. Apabila memang tidak cukup bukti atau memang ada satu kejanggalan atau tidak sempurna penyidikannya, nggak usah ragu-ragu. Bersedia, saya bersedia membela Jessica, dan saya yakin siapapun yang melihat dokumentasi dan film tersebut pasti akan sepemikiran dan sependapat bahwa Jessica tidak bersalah. Mungkin termasuk hakim-hakimnya juga yang menonton menyaksikan itu pasti mungkin akan ada rasa penyesalan. Tinggal mohon aja bantuan hakim-hakimnya, bisikan ke teman-temannya, udahlah kalau kita bebaskan aja Jessica, biar aku terhapus dari dosa. Menambahkan boleh Pak Darmawan? Silakan. Boleh. Yang diutarakan Pak Darmawan barusan itu menggeser wacana diskusi kita dari semula berfokus pada perilaku sebagaimana terekam di dalam CCTV menjadi motif. Pak Darmawan mempertanyakan motif terdakwa mengapa sampai hati melakukan aksi sedemikian rupa yang didakwakan itu ya. Motif kejahatan termasuk pembunuhan hanya ada dua. Satu, motif instrumental, bahwa seseorang menghabisi nyawa orang lain dengan tujuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam kesumat dan seterusnya. Perilaku kejahatan atau pembunuhan dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Misalnya untuk mendapatkan harta, memperoleh popularitas, atau menutup-nutupi kejahatan yang lebih besar. Motif kedua adalah motif emosional. Nah, tinggal kemudian bagian persidangan mencari motif itu. Jadi, andaikan para ahli dari digital forensik berhasil menunjukkan sebuah perilaku yang tak terbantahkan, bahwa inilah perilaku terdakwa ketika membubuhkan zat sianida dalam kopi yang kemudian diminum oleh mendiang Mirna, maka itu dari perspektif psikologi forensik itulah barang bukti yang tak terbantahkan. Wah, dia tanya balik ke saya, emang aneh ya orang masuk ke dalam kafe, terus karena kamu bareng-bareng sama temen kamu, kalau temen kamu belum datang, ya aku pasti lihat tempat-tempat duduk yang kira-kira yang bagus yang mana ya, yang bakal disenangin sama teman-teman yang lain itu Mirna dan juga Hani yang dalam perjalanan itu gimana ya. Terus saya bilang, kamu pilihan kamu, tempat duduk kamu itu tuh jauh loh dari jauh loh dari CCTV. Jadi kalau kita tahu kan CCTV di ruang sidang, di ruang sidang itu kan CCTV-nya pecah-pecah ya, karena saking jauh jarak tempat duduk itu juga jadi dicurigain tuh Jas sebelum itu. Kamu dipikir mau memang sengaja pilih tempat itu dulu, aku nggak tahu juga ya, kelihatannya itu yang paling nyaman untuk nunggu, karena kan aku diminta nunggu, aku kepagian katanya datang karena harus bukan ganjil genap, dulu 3 in 1, kalau 2016 itu 3 in 1 katanya harus majuin itu. Terus langsung saya tanya lah pasti ya soal kenapa sih celana yang kamu pakai waktu itu tuh waktu kejadian ya, maksudnya kamu minta buang ke pembantu. Terus dia bilang karena memang robek gitu. Jadi bajunya itu katanya dia nggak bawa banyak dari Australia karena mungkin hanya 2 minggu rencananya di Indonesia. Terus baju udah nggak ada yang, baju yang dibawa tuh udah nggak ada yang bersih gitu ya. Terus ya udah dia pakai baju dia yang lama dan itu udah nggak muat. Nah, mobilnya suaminya almarhum Mirna itu tuh SUV, jadi tinggi gitu. Jadi karena dia buru-buru akhirnya robek dan dirobek di tempat yang nggak bisa dijahit lagi. Itu semua harus dibuang semua, kita juga nggak tahu. Reza Indragiri Amril yang merupakan ahli psikologi forensik sangat yakin jika Jessica Wongso bukanlah pelaku pembunuhan Mirna Salihin. Reza Indragiri merasa tak masuk logika jika Jessica Wongso membunuh Mirna Salihin menggunakan racun. Logika penggunaan racun menurut saya tidak masuk akal dalam kasus ini, ucap Reza Indragiri saat menjadi bintang tamu di program Pagi-Pagi Ambyar Trans TV beberapa waktu lalu. Reza Indragiri yakin racun digunakan dalam kasus pembunuhan Mirna lantaran agar pelaku mudah mencari alibi. Pasalnya pelaku dapat menuduh pihak lain sebagai pelaku pembunuhan jika menggunakan racun. Bahkan pelaku juga dengan mudah langsung melarikan diri usai melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun. Karena saya berkeyakinan berdasarkan sekian banyak studi tentu saja bahwa orang yang menggunakan instrumen racun, bukan celurit, bukan badik dan sejenisnya adalah karena racun yang memungkinkan bagi dia untuk membangun alibi, jelas Reza Indragiri.
Jadi misalnya setelah dibubuhkan racun itu ke minuman atau makanan, inilah yang memungkinkan si pelaku untuk melarikan diri dari TKP, sehingga dia tidak dilihat oleh saksi, tidak terekam oleh CCTV. Dia tidak menyaksikan momen mau yang dialami oleh target, sambungnya. Maka dari itu Reza Indragiri yakin bukan Jessica Wongso lah yang membunuh Mirna. Pasalnya di saat kejadian Jessica Wongso tetap berada di TKP.